Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dan saya akan memaparkan artikel saya. Jadi ternyata sama dengan Bu Ani, saya baru ngeh juga karena terlupa. Jadi konsep yang saya akan bawa adalah gamification atau gamifikasi. Cuman dalam pembahasannya saya rasa untuk Bu Ani itu lebih ke IPA, tetapi saya cenderung umum. Jadi saya akan mencari beberapa informasi terkait bagaimana implementasi gamifikasi dalam pendidikan. Oke, sebelumnya saya menyampaikan abstrak dulu biar ada gambaran untuk rekan-rekan semua. Jadi secara umum kita bisa mengetahui bahwa gamifikasi ini memiliki berbagai dampak dan impact untuk peserta didik. Nah, maka dari itu dalam artikel ini akan menguji atau mencari bukti-bukti dari dampak gamifikasi yang ada dan terutama dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja siswa dalam proses pembelajaran dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2021, yang dimana kajian ini dilaksanakan dengan studi literatur atau literatur review, dan nanti akan dapat data bahwa penerapan gamifikasi dalam pendidikan ini memiliki dampak potensial dalam diterapkan di pendidikan yang akan membawa seseorang siswa atau pelajar atau peserta didik ini akan lebih berkomitmen dan serius dalam menjalankan pembelajarannya, dan juga akan menambah nilai motivasi atau memotivasi peserta didik. Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan, mungkin kemarin juga sudah disampaikan bahwa gamifikasi ini atau gamification ini pertama kali dalam literatur yang saya temukan ini dikenalkan pada 2002, yaitu pada acara TED atau Teknologi, Entertainment, dan Design. Nah, ini nanti akan beberapa tayang atau diseminasi dari beberapa karya terkait teknologi, entertainment, dan desain. Nah, ini 2002 oleh Nick Pelling, dan setelah itu banyak perkembangan terkait gamifikasi. Nah, dari artikel ini kita mengetahui bahwa gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran. Ini sudah cenderung kepada pendidikan atau gamifikasi education. Pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen game atau video game dan sejenisnya dengan tujuan bukan hanya sebuah permainan, tapi akan ada impact atau dampak untuk proses pembelajaran, yang dimana salah satunya adalah memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran, yang dimana nanti akan membawa sebuah perasaan enjoy atau ketertarikan, engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya akan menulis ini dan kedepannya, karena saya rasa ini sangat menarik, di mana dunia sekolah dasar ini sangat perlu dan sangat butuh suasana belajar yang enjoy, menyenangkan, dan lain sebagainya, yang dimana nanti akan terkonsep dalam sebuah game atau gamification. Nah, selain media yang akan digunakan, ini dapat digunakan juga untuk menangkap hal-hal yang menarik minat mahasiswa atau siswa, dan terakhir akan menginspirasi untuk terus melakukan proses pembelajaran. Nah, ini beberapa pengertian, kemudian pengenalan gamifikasi, dan manfaat-manfaat yang akan didapatkan ketika mengimplementasikan konsep gamification. Nah, maka dari itu sekali lagi ini menjadikan alasan kenapa hal ini sangat layak untuk dianalisis dan diteliti, dan mungkin teman-teman ada yang mengembangkan juga. Saya rasa Bu Ani itu akan mengembangkan gamifikasi untuk pembelajaran IPA. Saya rasa ini sangat relevan dan menarik, dan terutama
landasan-landasan teori yang harus kita pakai itu harus kuat sehingga akan membangun atau menjadikan proses pengembangan gamifikasi ini memiliki dampak yang bagus. Oke. Ini dalam beberapa periode terakhir ini gamifikasi memang sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang dan salah satunya adalah pendidikan. Nah, mungkin dalam kegiatan yang lain selain pendidikan kita sudah familiar, misalkan dalam beberapa waktu yang lalu dalam dunia perdagangan atau dalam dunia advertising itu kita kenal Shopee goyang Shopee itu ya. Kita disuruh untuk main game, kemudian menggoyangkan HP kita, kemudian nanti akan dapat poin dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu salah satu konsep dari gamifikasi, yaitu sebuah permainan tetapi tidak hanya permainan tetapi akan ada tujuan yang lain dan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai oleh pengembang. Kalau pendidikan, maka konsep game ini akan kita gunakan tidak sebatas untuk permainan tetapi kita arahkan untuk bagaimana membangun suasana belajar yang menarik sehingga akan ada keterlibatan siswa yang aktif, kemudian ada ketertarikan untuk belajar. Nah, seperti itu. Dalam berbagai literatur ditemukan berbagai definisi konsep yang berbeda dalam menjelaskan gamifikasi, tetapi dapat kita simpulkan bahwa gamifikasi merupakan konsep penggunaan elemen game atau desain permainan yang dalam konteks non-game. Jadi tidak sebatas game, tetapi nanti akan ada dampak non-game-nya. Nah, entah itu kalau di sini nanti akan ada motivasi belajar, minat belajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal ada dua desain gamifikasi yang saya temukan terkait elemennya, yaitu MDA dan PLB. Itu merupakan akronim dari MDA itu mekanis, kemudian dynamic dan estetik. Nah, ini dikenalkan 2004 dan ini direkomendasikan untuk membuat atau membangun konsep gamifikasi dibandingkan dengan konsep yang terdahulu adalah PBL, yaitu point, bed atau rencana ya. Kemudian literacy board yang nantinya akan hanya sebuah poin-poin atau kalau selesai akan mendapatkan tanda, mungkin bintang atau bed dan lain sebagainya. Tetapi untuk MDA ini akan lebih melibatkan siswa secara aktif. Nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan desainnya. Nah, ini desain MDA, yaitu mekanik, dynamic dan estetik, di mana tiga unsur ini akan menjadi satu keterpaduan untuk membangun konsep gamification. Nah, singkatnya dalam akses atau suasana mekanik ini adalah terdapat sebuah mekanisme kontrol dalam sebuah konsep permainan. Jadi ada sebuah pola pikir untuk membangun atau mengontrol dalam permainan seperti kegiatan menggambar, kemudian proses jual beli, perdagangan dan lain sebagainya atau sejenisnya, kemudian ada persaingan, kemudian menyerang dan ada proses kerjasama. Nah, kemudian sebentar. Dynamic. Di situ kita bisa melihat ada sebuah proses yang harus dikerjakan oleh berarti kalau dalam dunia pendidikan maka ada sesuatu yang dikerjakan oleh peserta didik kita dalam aktivitas gamification seperti bersosialisasi, kemudian bergerak dalam game dan proses analisa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nilai estetik, yaitu di mana akan merespon emosi yang timbul ketika bermain atau melaksanakan proses gamification. Nah, seperti ada sebuah tantangan, kemudian ada keterhubungan antar teman yang akan membangun partnership, kemudian ada penemuan-penemuan baru dalam proses bermain game itu, dan yang terpenting adalah ada sebuah hiburan yang saya rasa nanti akan menjadi nilai plus dalam implementasi di sekolah dasar. Jadi ini yang saya temukan untuk
atau direkomendasikan dalam membangun konsep gamification. Jadi tidak hanya sebuah mengerjakan sesuatu kemudian berhasil mendapatkan hadiah, tetapi ada proses yang cukup bagus. Kemudian ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang akan membangun suasana belajar itu akan lebih menarik. Kemudian terkait metodologi, di sini saya menemukan beberapa artikel dan singkatnya nanti akan ada 14 artikel yang akan direview, di mana artikel ini telah tereliminasi. Proses eliminasi ini di mana 14 artikel ini harus dalam implementasi pendidikan formal. Yang pertama, yang kedua adalah terimplementasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah harus ada keterangan elemen dari gamifikasi. Jadi nanti yang ini akan menjadikan gambaran elemen-elemen apa saja yang ada di konsep gamifikasi. Nah, beberapa artikel 14 itu saya tabelkan, mungkin nanti bisa dibaca oleh rekan-rekan semua, di mana kita bisa melihat satu persatu ya. Artikel pertama itu terkait gamifikasi di pendidikan fisika, yang dimana desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Kemudian di situ ada elemen gamifikasinya adalah challenge, reward, dan prize. Dan ini berarti kita bisa simpulkan dalam desainnya sudah ada sebuah tantangan dan nanti akan ada reward dan hadiah ketika melaksanakan atau berhasil meraih dari proses gamifikasi. Dan kita langsung keluarannya saja atau hasilnya. Jadi dari hasil ini positif dalam penerapan gamifikasi, dan gamifikasi dapat menjadi strategi untuk mendorong partisipasi siswa secara menyeluruh dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, juga mendapatkan nilai positif yang bagaimana implementasinya adalah di dunia universitas, dan ini dikembangkan dalam konsep LMS atau Learning Management System. Nah, di mana ditemukan luaran dari penelitian ini adalah gamifikasi dan dinamika gamifikasi dan evaluasi berkelanjutan melalui TIK yang dilakukan telah mencapai tingkat partisipasi dan tingkat motivasi yang tinggi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi di artikel kedua ini kita bisa melihat dampak positifnya adalah akan membangun atau membuat suasana partisipasi siswa yang meningkat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini di sekolah dasar, kemudian pendidikan sains, di mana ditemukan bahwa konsep game memiliki hasil belajar yang akan membangun kompetensi ilmiah yang lebih baik dibandingkan dengan cara tradisional atau tanpa gamification. Nah, kemudian ini akan menimbulkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan akan efektif ketika diterapkan dalam proses pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center learning. Dan kemudian akan mendorong siswa untuk aktif dan mengontrol diri sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi maka ketika ini diterapkan akan bisa menjadikan proses kontrol mandiri terkait capaian pembelajaran yang sudah ada pada diri masing-masing siswa. Kemudian artikel selanjutnya, elemen game tadi saya lupa membacakan, yaitu ranking, prize, kemudian poin, level, dan badge. Ini berarti nanti akan ada proses perankingan, kemudian ada poin juga seperti yang lalu-lalu, ada levelisasi, di mana setiap kegiatan selesai penyelesaian sebuah game nanti akan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi dari penelitian ini didapatkan akan mendorong kinerja pembelajaran, kemudian menghubungkan minat siswa dan memperkuat kualitas pembelajaran melalui interaksi sosial. Jadi berdasarkan penelitian yang artikel ini dapat informasi juga bahwa gamifikasi ini dapat
meningkatkan proses interaksi sosial. Kemudian selanjutnya ini lebih kompleks lagi, ada challenge, goals, kemudian mastery, bahkan ada narrative. Di sini akan variabel yang ada dalam penelitian ini adalah kepada motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang akan dibangun oleh internal siswa atau peserta didik itu. Mendapatkan hasil ketika gamifikasi ini diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama akan mampu meningkatkan motivasi belajar pendidikan jasmani. Dalam ini di SMA, kemudian pendidikan jasmani. Kemudian selanjutnya adalah di universitas, kemudian dalam konsep LMS juga atau Learning Management System. Di sini konsep gamifikasi diterapkan untuk memperkokoh topik dasar. Jadi bisa juga kita terapkan sebuah pola game atau gamifikasi ini untuk menerapkan atau menanamkan background knowledge atau pengetahuan awal, pengetahuan dasar terkait konsep yang akan kita sampaikan ke siswa. Kemudian komponen platform gamifikasi ini juga memungkinkan untuk meningkatkan hubungan timbal balik atau feedback antara guru dan siswa atau siswa antar siswa dan lain sebagainya. Terutama di LMS ini saya rasa sangat mendukung untuk konsep tersebut. Kemudian akan ada peningkatan keaktifan siswa dari sebuah proses pembelajaran ini sama dengan artikel yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya ini sama di universitas juga dengan hasil ada korelasi yang signifikan antara aktivitas gamifikasi dan skor ujian. Ini lebih kepada cenderung ke aspek kognitif atau prestasi akademik yang menjadi variabel, di mana akan ada korelasi yang signifikan. Artinya untuk proses gamifikasi ini akan menunjukkan nilai positif, di mana nanti akan terlihat skor ujian atau nilai dari konsep penerapan gamifikasi ini lebih baik dibandingkan dengan kelas yang tanpa menerapkan proses gamifikasi. Namun ada satu penemuan yang menarik, ini ternilai negatif hasilnya. Jadi ini disampaikan bahwa lencana atau batch tadi ketika mendapatkan sesuatu akan mendapatkan lancana, tampaknya tidak berpengaruh terhadap motivasi, aktivitas, dan kinerja siswa. Nah, lencana tidak menambah atau mengurangi motivasi dalam aktivitas siswa selama kursus. Jadi ini adalah penerapannya di seminar di universitas juga, seminar online dan berkelanjutan dalam satu semester, dan menerapkan konsep gamifikasi atau pencapaian itu ternyata tidak berpengaruh yang signifikan. Nah, sebaliknya mereka menemukan kecenderungan umum bahwa siswa menjadi kurang termotivasi secara intrinsik dari waktu ke waktu. Nah, ini ada temuan hasil ada yang negatif juga terkait penerapan gamifikasi. Mungkin Bapak Ibu guru yang tergabung dalam guru penggerak atau yang kemarin ada kegiatan seleksi, itu ada tagihan-tagihan yang harus dikerjakan dan ada capaian-capaian untuk mencapai tingkat selanjutnya itu harus selesai di tugas sebelumnya. Nah, mungkin itu bagian juga yang diterapkan oleh seminar ini. Jadi konsep di mana ada kalau ini lebih ke lencana ya atau batch. Jadi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan, mungkin karena subjek penelitian ini adalah orang dewasa, karena di universitas jadi penghargaan seperti lencana ini tidak dibutuhkan. Ada lagi temuan gamifikasi bisa efektif dalam menciptakan komitmen profesional, ini saya rasa sama saja. Kemudian gamifikasi mendukung kinerja akademik, dan terakhir adanya korelasi antara tingkat partisipasi dalam permainan dan nilai akademik, ini juga tadi sudah banyak ditemukan. Dan beberapa elemen gamifikasi memiliki makna bahwa akan membangun rasa senang dan keterlibatan dan memotivasi lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Ini mungkin informasi yang menarik juga, dan korelasinya kita sebagai
akademisi di sekolah dasar ini menjadi poin di mana sekolah dasar lebih cenderung pada sesuatu yang menyenangkan, kemudian membangun motivasi dalam belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah ini di sekolah, kemudian subjeknya pembelajaran matematika dilaksanakan dalam 6 minggu, kemudian menunjukkan hasil yang positif, di mana gamifikasi dapat meningkatkan proses kognitif siswa dan tingkat ketercapaian dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika kita menerapkan gamifikasi ini dinyatakan bahwa akan memiliki pemikiran yang positif dalam penerapan gamifikasi. Nah, itu beberapa artikel yang didapatkan dan nanti bisa dilihat beberapa elemen gamifikasi yang ada dan bisa kita pelajari untuk dan ketika kita ingin mengembangkan sebuah gamifikasi. Nah, kemudian dari hal tersebut ada variabel dan keuntungan gamifikasi. Kita bisa melihat bahwa kebanyakan dari artikel yang ditemukan itu akan ada peningkatan dalam prestasi, kemudian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan motivasi peserta didik yang lebih baik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang diakibatkan karena penerapan gamifikasi ini. Kemudian berdasarkan analisa menunjukkan sebagian besar lebih dari 90% itu memiliki hasil yang positif dalam penerapan gamifikasi, dan satu ditemukan tadi ada dinyatakan gamifikasi yang dilakukan tidak berhasil atau negatif, tetapi nanti kita bisa analisis karena saya rasa konsep yang diterapkan tidak cocok karena di lingkungan universitas. Jadi saya rasa konsep pemberian rencana atau reward yang seperti itu kurang tepat di universitas. Mungkin kalau universitas lebih kepada capaian-capaian konsep atau pencapaian hasil pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah elemen gamifikasi. Tadi ada beberapa elemen gamifikasi dan kebanyakan dari konsep gamifikasi yang dikembangkan itu ada yang paling banyak adalah poin, medali, peringkat, dan ketepatan. Nah, jadi ini yang kami temukan terkait bagaimana membuat sebuah elemen gamifikasi yang terbanyak adalah elemen poin, medali, peringkat, dan ketepatan. Mungkin nanti rekomendasi dari yang awal tadi, hal ini bisa dikembangkan lebih baik sehingga tidak hanya sebuah capaian seperti ini, tetapi lebih kompleks dari itu, adanya interaksi yang lebih baik dalam proses permainan, kemudian adanya aspek-aspek sosial yang akan didapatkan oleh siswa dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut maka bisa disimpulkan dari variabel yang paling banyak dianalisis adalah aspek motivasi, kemudian prestasi akademik, kemudian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, yang dimana di sini adalah proses pembelajaran yang terpusat dalam gamifikasi. Kemudian selanjutnya adalah variabel tentang partisipasi, kemudian kesenangan atau enjoyment atau rasa senang yang ditimbulkan oleh peserta didik, kemudian adalah variabel kognitif lainnya. Nah, di mana bisa kita simpulkan strategi gamifikasi ini memang memiliki dampak yang positif dan terutama dalam meningkatkan motivasi siswa. Jadi dari setiap artikel muncul aspek motivasi. Jadi ketika kita penelitian tentang motivasi, kemudian ingin membangun motivasi terutama di peserta didik sekolah dasar, saya rasa gamifikasi atau konsep permainan gamification ini layak untuk diterapkan atau diadopsi dalam membangun sebuah konsep pembelajaran. Kemudian desain yang direkomendasikan dari berbagai artikel ini adalah desain yang MDA, yaitu mekanik, dinamik, dan estetik.
dan dianggap hal ini yang memungkinkan untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa lebih baik lagi. Nah, ini ada dua desain tadi, yang desain yang direkomendasikan atau yang mungkin kekinian-kekinian ini adalah konsep MDA ini yang akan cenderung dinyatakan lebih dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa. Mungkin itu yang bisa mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait temuan atau review dari beberapa artikel terkait gamifikasi. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan untuk merespon, menanggapi, atau kita sharing terkait konsep gamifikasi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dipandu aja Mas Ali. Oke, matur. Baik, silakan teman-teman, sebelum saya mungkin meminta salah satu, barangkali ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Terutama yang mengajar di sekolah dasar, kami sangat membutuhkan informasinya sehingga menjadikan hal yang lebih bermakna dan kontekstual dalam proses diterapkan di sekolah dasar. Seperti itu. Mungkin siapa nih yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Pak Al, mungkin Pak Al. Mohon maaf, suara saya di sekitar kayaknya agak banyak suara. Oke, mungkin Bu Ani kemarin kayaknya sudah berbicara ya tentang gamifikasi ini ya. Iya Pak, iya. Nah, mungkin beliau bisa memberi tanggapan yang pertama mungkin tentang ini sebelum pindah ke yang lain. Bu Ani ada? Bu Ani terlambat Bapak karena tadi perjalanan ada undangan Kemendikbud. Oh ya sudah, ya monggo kalau Ya, saya mengawali Mas Ali. Oke, monggo Pak Wadan. Pertama saya mau bertanya aja deh, Mas Ali ini mau mengangkat implementasi gamifikasi atau efek gamifikasi dalam pembelajaran, atau mencoba menggambarkan fenomena gamifikasi. Karena ada tiga istilah itu yang di dalam artikel ini tertulis ya. Dalam judul implementasi, dalam abstrak itu ingin menguji bukti yang ada tentang dampak. Kemudian pada kesimpulan itu ada kata-kata fenomena. Nah, ini saya kira penting ya. Ini tiga kata yang nanti akan berpengaruh pada fokus tulisan ini. Matur nuwun Pak Wadan. Sebenarnya niat utamanya kemarin kalau Bu Ani kan sudah ke tahap implementasi atau sudah bagaimana sih diterapkan di IPA gitu kan. Kalau saya lebih cenderung menggali berbagai informasi terlebih dahulu dalam artikel itu, kemudian mencari sebenarnya yang sudah terimplementasikan dalam konsep gamifikasi itu di mana saja, kemudian apa sih isi dari gamifikasi itu, kemudian bagaimana ketika kita menindaklanjuti dalam sebuah pengembangan gamifikasi. Jadi tujuan awalnya dari saya pribadi adalah ingin mencari tahu terlebih dahulu Pak, kemudian kami tuliskan sehingga menjadi informasi dasar, jadi informasi awal bagi para pembaca untuk proses penelitian yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin nanti saya matchkan lagi antara tujuan, kemudian bahasan dan simpulannya.
Ya, berarti pengen mengetahui implementasi ya. Nggih. Oke. Ketika ingin mengetahui implementasi, maka perlu ada kriteria. Nah, tadi kan ada 114 artikel semuanya ya, dari WOS dan dari Scopus ya kalau tidak salah. Nah, kemudian ada proses-proses pensortiran begitu. Nah, di dalam bagian metodologi itu belum ada alasan ya, alasan bagaimana proses pensortiran itu dilakukan. Kriterianya apa? Apa sih yang kemudian menjadikan satu artikel itu tidak saya pakai dan artikel yang lain saya pakai? Oke. Berarti nanti saya akan tambahkan. Yang pertama tadi ada beberapa aspek. Pertama memang langsung searching terkait gamifikasi gitu. Jadi muncul sangat banyak, kemudian masuk dalam apa namanya Mendeley itu acak jadi semuanya. Kemudian setelah itu terpilah dalam apa namanya konteks edukasi atau proses pendidikan yang pertama. Kemudian yang kedua lebih cenderung kepada proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi yang menunjukkan proses pembelajaran itu yang nanti akan diambil. Jadi selain itu tidak diambil, ada beberapa gamifikasi yang ditemukan itu di dalam konteks selain pembelajaran, maka itu tidak diambil. Kemudian selanjutnya adalah karena akan ada kecenderungan, tapi ini belum jadi, yaitu menganalisa tentang apa namanya tadi itu. Apa sih yang harus ada di gamifikasi atau elemennya, elemen-elemen itu yang tidak memunculkan elemen juga tidak akan dipakai karena apa namanya arah yang akan dicapai adalah salah satunya akan menganalisa tentang elemen-elemen apa saja yang muncul dalam konsep gamifikasi itu Pak, nanti ditambahkan juga. Ya, karena dari situlah maka akan muncul sub-sub bahasan pada pembahasan. Sehingga tidak terjadi redundant seperti ini. Di bagian pendahuluan ada elemen, di bagian pembahasan ada elemen. Nah, seolah-olah apa sih sebenarnya yang dipertanyakan gitu ya? Ya, apa yang dicari dari artikel-artikel itu? Nah, kalau di dalam pendahuluan sudah disampaikan, berarti kan sudah ditemukan. Untuk apa dicari di bawah? Nah, gitu loh. Nah, sehingga alur berpikir ini yang kemudian perlu nanti ditata ulang supaya literatur review-nya, systematic review ini betul-betul tergambar di dalam hasil. Ya, dan pendahuluan itu hanya mengantarkan, tidak sampai kepada isi. Ya, saya kira dari saya itu Mas Ali. Matur nuwun sangat Pak atas masukannya. Mungkin ada yang lain? Saya Mas. Oke, monggo. Dengar suara saya ya? Oke, monggo Mas Iqdah. Ya, jelas. Menyambung dari Mas Wadan tadi. Kalau melihat judul ini kan sangat cetak ya, artinya ini lebih fokus ke implementasi. Meskipun nanti penulis mencoba beberapa hal yang sudah dikonfirmasi atau dipertegas Mas Wadan tadi. Saya kira nanti lebih fokus ke implementasi sesuai judul ya, tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian yang kedua, beberapa artikel ini itu sebenarnya memang lebih ke tematik ya, atau koneksinya lebih ke gamifikasinya ya. Nah, mungkin menurut saya fokusnya lebih cocok ke sekolah dasar saja, karena ini kan menjadi alasan kenapa ini dipilih, ini tidak. Tadi sudah dipertegas Mas Wadan ya. Jadi mungkin bisa fokus di sekolah dasar saja. Sedangkan di perguruan tinggi nanti bisa jadi tidak dipilih itu ya. Kemudian untuk artikelnya ini saya kira sudah lumayan banyak ya, 170 ya, dari WOS itu 114, dari Scopusnya 56. Namun tiba-tiba yang mengherankan itu langsung 14 artikel. Nah, ini tadi sudah dipertegas kriterianya apa gitu loh. Karena saya sendiri mencari artikel itu kesusahan. Ini kok sudah dapat banyak kok
dibuang ya, itu kan mungkin eman-eman ya, dan proses seleksinya mungkin dipertegas saja agar apa namanya, dari 170 ini tidak terbuang sia-sia. Ini terbuangnya hampir ya 85%-an lah kira-kira gitu ya, karena dari 170 hanya 14 seperti itu. Mungkin itu Mas, yang penegasan saja lah, soal substansi tadi sudah dibahas di pembahasan. Kemudian tambahan lagi untuk apa namanya, variabel yang ditemukan atau yang diangkat ini kan sebenarnya kalau di pembahasan ini nggak ada spesifik ya, langsung tidak ada subjudul ya, atau subtema yang ditekankan ya. Mungkin bisa diarahkan agar arah dari artikel ini di pembahasan itu, meskipun di hasil sudah disebutkan ya, agar tidak langsung semuanya gitu loh, karena ini ada beberapa yang sebenarnya bisa dimasukkan ke sub ya, mungkin di implementasinya atau dampak, kekurangan, kelebihan mungkin ya di gamifikasi khususnya. Karena di sini tadi sudah disinggung Mahwadan juga, elemen ini sudah masuk tapi diulang lagi. Mungkin itu sedikit tambahan saja, karena saya kira sudah lumayan untuk aspek literaturnya ya, dari UAS maupun dari Scopus. Tapi maneman kalau dibuang terlalu banyak ini, saya mencari aja kesusahan. Terima kasih Mas. Oke, matur nuwun Bapak. Insyaallah untuk perbaikan-perbaikannya akan diperbaiki. Mungkin barangkali ada yang ingin menyampaikan masukan kembali. Mungkin ada yang dari sisi konten mungkin yang belum terbahas. Mas Ari, halo Mas Ari. Ya Mas, Boleh menyampaikan masukan Mas Ari. sudah disampaikan oleh teman-teman tadi masukannya. Saya absen berarti satu-satu. Rengginangnya boleh Mas. Mana rengginang? Mbak Ulan barangkali. Saya Mas Ali. Oh iya, Pak Rais, monggo Pak Rais. Baik. Terima kasih Mas Ali. Tadi disinggung tentang gamifikasi ya. Yang disampaikan tentang gamifikasi itu kalau tidak salah sudah 2 kali penampilan ini. Yang kemarin Mbak Anik mungkin secara ulasan juga ada ulasan yang berbeda begitu. Kalau tadi disinggung juga disampaikan Mas Ibda dalam penguatan, disarankan untuk sekolah dasar begitu. Saya juga sepakat, dan apa artinya menguatkan dari sisi mungkin konten ya, bukan sistematis tulisan begitu ya Mas Ali. Artinya ketika di tingkat SD atau pendidikan dasar itu memang banyak materi yang sesungguhnya secara penyampaian dengan pendekatan gamifikasi ini belum terulas begitu Mas Ali. Nah, mungkin nanti di dalam pembahasan ada sebuah pengerucutan atau tadi yang disampaikan oleh Mas Ibda itu spesifikasinya seperti apa begitu untuk materi di sekolah dasar, untuk tema apa begitu. Mungkin itu Mas Ali masukannya, agar dalam pembahasan itu lebih fokus pada pembahasan misalkan tentang tema organ manusia atau apa kan, seperti itu. Itu Mas Ali mungkin tambahnya. Yang jelas memang gamifikasi ini banyak materi-materi yang memang belum apa ya, dalam sisi penyampaian itu ya masih monoton aja di sekolah dasar itu. Sehingga kemarin kalau tidak salah Mbak Wulan itu kan juga mengamana itu dibuat atau dibentuk dalam
apa kemarin itu virtual laboratory gitu. Terputus Pak Rais. Apunten Pak Rais, terputus yang beberapa detik terakhir. Oh ya, baik Mas Ali. Mungkin itu tambahannya, yang jelas materi-materi di sekolah dasar itu memang butuh sebuah inovasi. Ya, kayak kemarin teman kita Mbak Wulan itu memberikan artikel tentang virtual laboratory, itu juga bagus gitu. Artinya itu sebuah inovasi-inovasi di dalam pendidikan di sekolah dasar. Begitu Mas Ali masukannya, mudah-mudahan menjadi hal yang membangun dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Betul Mas Ali. Pak Rais. Yang Mbak Wulan yang kemarin yang tentang virtual lab ya. Iya Mas Ali. Mungkin ada konsep gamifikasi juga di dalam itu, Mbak Wulan. Dari teori-teori atau pengembangannya. Kalau teorinya sih nggak ada, cuman mungkin konsep 3 dimensinya mungkin ya Mas, yang mungkin sedikit bisa masuk ke gamifikasi. Tapi kalau saya kan reaksi dari virtual laboratory itu yang disesuaikan dengan konten KD-nya sekolah dasar. Tuh. Kalau tadi yang Mas Ali sampaikan itu kan masih secara umum ya, belum masuk ke konten pelajarannya ya. Karena kan tadi kalau nggak salah dengar sasarannya bukan sekolah dasar ya Mas? Sebenarnya saya lebih cenderung menggali informasi awal sih, jadi tidak saya batasi sekolah dasar karena dan ketika nyari sekolah dasar pun sangat terbatas. Munculnya quizzes, munculnya apalagi itu yang platform-platform yang biasa kita pakai untuk ini. Benar. Karena kan kalau saya baca sekilas itu kan gamifikasi sama edugame yang dibuat sebelumnya itu sebenarnya beda konsep ya, nggak sama ya Mas Ali ya? Ya mungkin edugame itu bagian dari gamifikasi, tapi gamifikasi itu lebih luas sih saya makna itu. Jadi kenapa tadi saya membatasi juga tidak mengambil di SD karena agak susah juga, terlalu sedikit. Nah mungkin tadi. Tapi kalau edugame itu malah udah banyak Mas, sudah banyak yang membuat gitu ya. Guru sendiri itu pun bahkan sudah banyak yang membuat per KD gitu ya, per konten, akhirnya terus kemudian bisa diakses oleh anak-anak di Android-nya masing-masing gitu. Jadi pembelajarannya bisa di rumah bahkan di sekolah. Jadi bisa dikupas dulu di rumah baru besoknya di sekolah gitu. Kalau memang edugame, tapi kalau saya memahami kok gamifikasi agak lebih sedikit berbeda, apa karena saya salah pemahaman nih, kurang tahu juga nih Mas Ali. Oke. Yang saya pahami mungkin edugame itu yang gimana ya? Yang misalkan kayak quizzes dan lain sebagainya itu masuk edugame ya berarti ya? Bukan, itu quiz. Edugame ini contoh ringannya itu seperti ketika anak bisa menyatukan puzzle secara online ya dalam sebuah aplikasi, nanti muncul sebuah pertanyaan atau puzzle-nya itu berbentuk tentang sejarahnya Borobudur, kemudian baru dikupas Borobudur itu seperti apa gitu. Seperti itu. Baik. Kalau pemahaman saya salah satu konsep gamifikasi itu ya edugame berarti seperti itu. Karena di situ akan memunculkan konsep game yang dimana tidak hanya sebatas game tetapi memang dikonsep dengan menggunakan atau memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya edugame yang dikembangkan itu ya bagian dari gamifikasi pendidikan atau education apa tadi education. Berarti antara gamifikasi sama games based learning itu nggak ada bedanya? Kalau menurut Mas Ali? Ada nggak bedanya? Lebih ini sih, kalau saya pahami lebih konsep desainnya yang misalkan kita membuat game
Tapi tadi kan gamifikasi itu secara sederhana kalau saya pahami adalah membuat sebuah konsep game tetapi akan berdampak pada non game. Berarti setiap sesuatu dalam proses kita mengembangkan sebuah desain game pembelajaran itu masuk dalam sebuah konsep gamifikasi sih saya rasa. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahkan. Dan elemen-elemen tadi kan kelihatan, berarti ketika kita sederhananya ketika sudah menyelesaikan tahap awal, ada level dia. Ada levelisasi, ada apa namanya bed itu ya, rencana, kemudian mungkin kita kasih bintang dan apa dalam sebuah proses penyelesaian suatu permainan dan lain sebagainya, itu konsep dari elemen. Berarti edu game itu malah masuk gamifikasi, benar ya malah nih? Ya, saya rasa itu ya. Kalau saya memahaminya seperti itu. Mungkin ada pemahaman yang lain. Bu Sri mungkin, Bu Sri. Belum Mas, wis Skopus mun aku ming Sintai. Nggih, Bu Sri. Mungkin ada kritisi tentang konten dan penerapannya di sekolah dasar, mungkin ada ide lain, apa sih contoh yang benar-benar sudah konseptual yang pernah diterapkan di SD. Kalau Pak Rais pernah menerapkan ini konsep gamifikasi di sekolah dasar, bisa di-share? Ya, baik Mas Ali. Jadi begini Mas, kalau di dalam tataran praktek di SD ya, selama ini memang sebagai contoh saya itu ngajarnya IPA, walaupun di SD tertentu kan memang guru kelas ya, secara status memang kami guru kelas, tapi dominannya kan biasa dibagi-bagi berdasarkan latar belakang sekolahnya. Nah, kalau di IPA ini Mas, yang sering kami alami di sekolah, itu memang pendekatan dengan game ini memang ya jenenge bocah ya, anak-anak ya, itu pasti menarik. Artinya dari sisi ketertarikan saja mereka ya wes tinggi begitu. Nah, apa yang kita pakai selama ini di sekolah dasar, yang dipakai di sekolah dasar itu sebetulnya juga misalkan seperti yang tadi disampaikan Mbak Wulan tadi, game-game puzzle seperti itu. Nah, kemudian ada sekarang ini yang seperti game petualangan seperti itu ya, game petualangan. Apa saya lupa namanya yang jelas. Ada misi yang dikejar, ya. Ada misi, betul. Ada itu misinya. Betul. Nah, itu juga menarik mereka. Karena sebetulnya pendekatannya seperti hal-hal yang sering mereka lakukan di rumah. Artinya di rumah itu mereka kan game-game mereka ya kayak Mobile Legends, kemudian Free Fire kayak gitu toh. Nah, sekarang itu memang yang mereka minati ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang kita pakai ya semacam game-game yang sudah lama seperti itu, mereka ya tetap tertarik begitu. Artinya contoh game-game yang lama itu ya seperti kayak ada box seperti itu, kemudian nanti membuka, diklik, kemudian isinya sebuah pertanyaan begitu. Nanti ngeklik lagi ada muncul jawaban, nanti kayak menjodohkannya sederhana seperti itu. Seperti tingkatan-tingkatan kelas bawah menjodohkan itu juga mereka masih antusias begitu. Tentunya kalau di sekolah kami tentunya dengan pendekatan pembelajarannya melalui komputer gitu, melalui komputer di lab komputer begitu. Nah, salah satunya ada pembelajaran multimedia. Nah, mereka yang sering ditunggu yaitu ya sesi permainannya itu begitu, yang sering ditunggu. Apalagi kalau guru dengan dengan pas sesi permainannya itu memberikan ribet, wah, mereka gayeng banget Mas Ali. Begitu penerapannya di lapangan seperti itu. Nah, kemudian memang ada juga semacam software pendidikan yang di dalamnya juga ada gamenya Mas.
Nah, itu. Namun kalau saya menilai memang banyak materi yang memang belum terulas begitu ya. Belum terulas secara dengan pendekatan game itu tadi Mas Ali gitu. Kemarin saya juga sempat sharing-sharing dengan teman-teman sebetulnya pada materi-materi ini itu kalau pendekatannya ringan kemudian dikemas dalam bentuk game itu pasti anak-anak juga senang begitu. Begitu Mas Ali mungkin tambahannya selama ini di dalam tataran praktek Mas Ali. Iya, matur nuwun Pak Rais. Saya juga kepikiran itu. Ada pikiran siswa itu menyelesaikan atau bermain apa atau sesuatu apa yang tanpa dia sadari dia itu sudah menyelesaikan sebuah konsep pembelajaran apa yang kita inginkan. Ya, cuman belum kepikiran apa yang kayak gitu. Jadi kita membuat sebuah game misalkan atau permainan apa baik berarti yang berbasis digital itu. Tetapi secara tidak langsung siswa itu tidak ngerti kalau ternyata kita buat ini kita suruh main ini ternyata memang kita itu ada capaian tertentu aspek apa misalnya. Oke, matur nuwun Pak Rais. Demikian ada yang mau menambahkan lagi? Jam 5 ya. Masih waktunya ya. Nah gini Mas Ali, saya masih penasaran sebenarnya apa perbedaan mendasarnya dari si gamifikasi sama si game based learning tadi gitu. Kalau jatuhnya seperti edu games Android ataupun apa itu kayaknya kalau menurut saya ya kebaruannya tuh belum dapet gitu karena kan udah banyak banget gitu yang menerapkan hal tersebut gitu. Bahkan sekarang udah game yang dirancang oleh seorang guru per KD, jadi dia menyelesaikan misi dalam sebuah games tersebut dan dia bisa kepo untuk games berikutnya itu ada kaitannya ke KD berikutnya gitu ya. Jadi memang seperti dibuat misi, seperti dibuat kayak misalnya contoh ketika anak main PUBG atau main ML tuh kan ketika ada satu objek yang dia kunjungi terus dia berhasil capai di objek itu timbul pertanyaan atau timbul pertanyaan yang akhirnya dia harus mencari tahu dulu jawaban dari pertanyaan ini apa baru dia bisa lanjut ke misi berikutnya. Jadi ada pergerakan. Jadi seperti dan ini kalau saya menerapkannya lebih sering ke pelajaran IPS. Kenapa? Karena IPS di SD itu minim sekali media gitu ya yang menantang murid untuk pengen tahu lebih gitu. Tapi kalau dengan adanya edu game itu banyak yang akhirnya mulai mencintai. Tapi tidak semuanya edu game itu kalau berbasis reward itu baik gitu ya, itu baik karena ketergantungan sama reward juga akhirnya tidak baik gitu untuk kepelajaran. Jadi makanya saya dari tadi penasaran sebenarnya perbedaan mendasar sama si gamifikasi sama si edu game yang sudah selama ini bahkan sekarang rumah belajar dari Kemendikbud itu pun sudah jauh lebih canggih, bahkan website online yang bisa untuk membuat aplikasi berbasis Android itu pun bisa. Sudah bisa anak install. Bedanya adalah kita tidak bisa masuk ke Play Store. Jadi saya pernah membuat sebuah edu game dan mau masuk ke Play Store itu harus berbayar pakai dolar. Saya lupa berapa dolar. Memang nggak begitu mahal, tetapi ketika kita daftarkan itu ke Play Store tidak terbaca di Play Store ya, tidak terdeteksi. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi ketika kita mengklik keyword sesuai dengan edu game yang kita buat itu tidak terbaca gitu, dan kemungkinan gagalnya itu tinggi sekali gitu untuk tidak bisa di-apply di handphone anak-anak itu kalau berdasarkan pengalamannya saya Mas Ali. Jadi mungkin bisa kita cari tahu lebih dalam ya perbedaan mendasarnya di mana gitu Mas Ali. Oke. Pak, saya malah menemukan hal yang baru lagi dari Mbak Wulan ini. Jadi saya malah lebih cenderung
karena kita ini daripada mengembangkan, kita lebih keren kalau kita menganalisa tadi. Kalau Mbak Ulan tadi menyampaikan bahwa sebuah bisa jadi konsep edu game atau mungkin gamification ini tidak menimbulkan hal positif dari sisi ketika seorang siswa itu cenderung ingin mengharapkan sebuah imbalan ya tadi ya, ada poin, ada rencana dan lain sebagainya, malah akan terkonsep seperti itu. Dan ketika kita hadapkan dengan konsep pembelajaran yang memang harus dia menganalisa, kemudian harus serius dan lain sebagainya, malah tidak akan memunculkan ketercapaian yang bagus. Artinya akan ada timbul kecenderungan untuk kecanduan dalam gamenya ya. Nah itu juga akan menjadikan pembahasan ini malah menjadi informasi baru juga untuk saya, dan mungkin bisa kita kaji lebih lanjut terkait keterkaitan dari konsep gamification dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau sementara ini pemahaman saya konsep edu game itu ya masih dalam bagian dari gamification. Mungkin kalau sederhananya mungkin Quizzes ini juga menjadi Quizzes ya, aplikasi yang Quizzy yang dimana nanti kita mensubmit beberapa soal kalau tidak salah. Itu hanya pertanyaan, ya hanya pertanyaan ya, pertanyaan tetapi kayak Kahoot gitu dia. Oh iya, ada Kahoot, ada Quizzy ya. Yeah. Tapi pernah sekali saya melihat itu konsepnya adalah bisa interaktif antar siswa. Jadi bisa berkelompok, kemudian bisa saling memberi masukan, kemudian bisa saling berkompetisi. Nah, maka aspek-aspek itu kalau kita pelajari dari berbagai literatur tadi itu merupakan bagian atau elemen dari gamifikasi. Dan mungkin kesimpulan sementara saya, hal-hal yang telah disampaikan Mbak Ulan tadi itu ya konsep dari gamifikasi. Mungkin untuk bagaimana nilai ketercapaian, kemudian nilai efektivitas dan lain sebagainya, mungkin bisa kita lebih lanjut untuk mengkajinya. Mungkin berdasarkan beberapa teori, terutama teori game ya. Teori game ini memang belum banyak saya pribadi pelajari. Jadi mungkin nanti ketika kita pelajari, kita akan menemukan berbagai konsep-konsep game yang harusnya dan semestinya bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu. Punten, Bapak masih dilanjut atau kita cukupkan jam 17? Mohon izin belum dihidupkan mic. Kalau masih ada masukan boleh. Ya, Pak Ali, terakhir Pak Ali. Setelah itu langsung. Wah ini Pak. Kalau sepengetahuan saya, gamifikasi itu ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur. Unsur yang pertama tadi leveling, tapi unsur yang kedua adalah kompetisi. Apapun bentuknya, baik itu berupa teks ataupun berupa gambar ataupun berupa apapun, kalau itu menciptakan kompetisi, itu bisa disebut sebagai sebuah game gitu, gamification. Kalau itu diterapkan dalam pembelajaran, maka penerapan pembelajaran yang berbasis pada gamifikasi. Walaupun itu hanya teks gitu. Karena ada game yang kita posisikan walaupun ada kompetisi, tapi diletakkan sebagai media, bukan sebagai nilai kompetisinya itu yang ditekankan. Kadang yang membuat kita bingung kadang itu sama-sama game gitu, tetapi yang ditonjolkan dalam pembelajaran itu bukan prinsip-prinsip atau unsur-unsur gamenya, tapi itu game itu sebagai sebuah media. Jadi bisa dibedakan antara gamification dengan kita menggunakan game begitu. Harus ada prinsip-prinsip kompetitif di sana. Nah, kemudian sama dengan masukan-masukan yang lain mungkin ya pada fokus begitu di artikel ini
kemungkinan Pak Ali kan IPA Pak ya jenengan. Kalau mau mengambil IPA lagi sama-sama bareng dengan Bu Ani begitu. Mungkin di artikel itu juga dikatakan Pak Ali itu fokus untuk mengangkat motivasi begitu. Bagaimana game itu bisa meningkatkan motivasi, partisipasi. Kemudian tadi di dalam penjelasan disebut sebagai student center. Kalau saya meramu dari masukan-masukan teman-teman tadi ya, kalau boleh izinkan meramu begitu ya. Jadi kita tidak melihat jelek atau tidaknya sebuah game ya dalam pembelajaran, jangan terjebak dengan kata itu, tetapi bagaimana artikel ini bisa melihat penerapan pembelajaran berbasis gamifikasi di sekolah dasar dari sudut pandang penguatan skill begitu, atau penguatan akademik atau academic achievement, atau pada kepuasan peserta didik. Mungkin tiga aspek itu salah satu yang sering dikembangkan. Ketika satu dikembangkan, tetapi yang lain itu berkurang. Seperti yang dikatakan Mas Rois tadi ya, certification-nya kepuasan dalam pembelajaran itu tinggi, skillnya tinggi gitu ya, dalam mengoperasikan sesuatu. Tetapi academic achievement-nya, ilmunya itu tidak tercapai. Nah, dilema-dilema itu yang bisa diangkat sebagai salah satu perspektif untuk melihat bagaimana apakah gamification, pembelajaran berbasis gamification itu bisa mengatasi ketiga-tiganya, atau gamification itu memang pada academic achievement dia sangat rendah, atau bisa jadi dia sangat tinggi pada ilmu-ilmu tertentu begitu, atau pada bidang-bidang tertentu. Umpamanya kalau IPA gitu bisa jadi skillnya tinggi begitu. Kemudian pada IPS bisa jadi academic achievement-nya yang tinggi dan lain-lain. Tapi ini butuh penelusuran yang juga tinggi, karena ketika hanya menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran tanpa ada kata kunci kedua, jadi semua artikel itu muncul begitu. Nah, mungkin fokus itu supaya bisa menyaring artikel baik di WOS, Scopus ataupun di Google Scholar ya, secara lebih baik begitu. Sejak awal ketika pencarian dokumen sudah ada saringan. Nah, kemudian saringan selanjutnya seperti yang disampaikan oleh komentar Pak Wahdan dan Pak Alhamdulillah Ibda. Mungkin gitu. Matur nuwun Pak Ali. Oke, matur nuwun, karena sudah disimpulkan dan diresum ya, berarti penutup Pak Al. Oke, ngoten Bapak. Terima kasih. Berarti sudah dirangkum, selesai saya ya. Tapi sebenarnya begini, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari judul tadi, mungkin mari kita kupas satu persatu ini ya. Mulai dari judul dulu misalnya. Judul Anda tadi ya, sebentar. Ya. Nah, ini kan implementasi gamifikasi dalam pendidikan, tinjauan teratur sistematis. Nah, ini memang akan lebih baik kalau pendidikan ini lebih spesifik pada pendidikan dasar ya. Ya, jadi ini bukan umum, sehingga bukan ini yang kita maksud, tapi lebih spesifik ke pendidikan dasar nomor 1. Tapi maka tadi ada masukan bagaimana kalau Anda lebih fokus ke SD tadi, benar juga. Ini tentang fokusnya ya. Lalu
menyangkut masalah proses dan kriteria pensortiran tadi mungkin betul tadi perlu dimasukkan dalam metode penelitiannya ya. Ada sehingga jelas ya, tidak hanya sekedar saya memilih ini apa argumentasi Anda memilih itu. Nah, kemudian yang menarik tadi, meskipun saya minta Anda fokus ke SD dan agak sulit itu, tapi ketika Anda mencoba dari SD sampai perguruan tinggi, ternyata hasilnya ketika di perguruan tinggi menjadi sesuatu yang nggak menarik ya, bahkan bisa berdampak negatif gitu ya. Nah, tapi itu temuan yang menarik juga ya. Mungkin nanti bisa dalam pembahasan dikaitkan dengan karakteristik siswa sekolah dasar ya, sehingga game itu lebih tepat untuk anak sekolah dan sebagainya. Nah, ketika Anda berbicara tentang apa tadi, elemen-elemen tadi ya, kemudian ada poin, ada medali, ada peringkat, ada narasi, dan semakin sedikit itu elemennya maka efeknya semakin berkurang. Nah, ini tentunya bisa juga jadi basis nanti dalam Anda menyusun pengembangan strategi pembelajaran bermain ya, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan sebagainya ya. Kemudian perlu juga lebih dipertajam lagi yang terakhir tadi tentang kaitannya dengan bidang-bidang studi tertentu, gitu ya. Mungkin Anda IPA, mungkin bagaimana itu kaitannya dengan IPA, gitu ya. Dan nanti dikaitkan dengan motivasi, partisipasi, serta prestasi akademiknya. Jangan-jangan IPA sama IPS bisa juga berbeda di situ. Nah, kalau itu Anda lebih tajam ke situ, maka akan menjadi basis yang kuat untuk Anda menyusun disertasi Anda yang mau ke arah mana. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kemudian dengan pembahasan ini saya bisa melihat Anda merasa enggak bahwa dalam kuliah ini saya menerapkan gamifikasi. Anda merasa enggak itu? Menerapkan seperti ini, Bapak. Merasa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi terakhir nanti ada reward ya. Orang-orang sama sih ya. Mas Bahdan mengatakan tidak. Kenapa, Mas? Ya, unsur-unsur gamifikasinya nggak nampak itu. Nggak nampak ya, Anda nggak merasakan itu ya. Nggak ada. Naik levelnya nggak ada, Pak. Apakah harus semacam itu ya, misalnya nanti ada poin-poin ya, ada medali-medali ya, partisipasi Anda gitu dan sebagainya. Kemudian nanti terakhir terjadi kompetisi antara Anda dan nanti akan mendapat istilahnya apa tadi, medali ya, apa tadi istilahnya yang terakhir, peringkat ya, dan sebagainya. Tapi mungkin untuk perguruan tinggi ini menjadi sesuatu yang menarik ya, ketika ini saya terapkan Anda nggak merasa itu sebagai game ya, karena kan tuntutan terakhir nanti Scopus, wah Q1 syukur Q2. Ini gamification level tinggi sepertinya. Iya. Justru tadi saya kaget tadi ketika Anda menemukan kalau itu diterapkan di perguruan tinggi enggak ada efeknya. Oke, terima kasih ini ya. Terima kasih pada Mas Ali juga para penanggap tadi ya, sehingga kelasnya jadi hidup ya. Oke, terima kasih, kita kasih plus pada semua. Thank you semuanya aja, Mas Wardan, ya, Mas Zainuddin, Pak Rois, nah ya, Bu Herwulan, ya, Pak Ida, dan yang lain tadi ya, dan juga Pak Ali terutama ya. Kita akhiri aja ya. Oke, Bapak. Nah, nuwun sangat. Ya. Nanti tolong spesifik ke pendidikan dasar ya. Oke, insyaallah. Sesuai dengan mata kuliah ini, tapi terlalu luas menjadi yang bukan yang kita harapkan. Apa? Halo? Halo Pak Rais, tadi Pak Rais enggak kedengar Pak Rais. Apa Pak Rois?
Oke ya sudah. Ya Pak Ali. Ya Pak Ali, mudah-mudahan besok kita dapat medali emas semua dari Amin ya Allah. Amin ya Allah, semoga dapat medali emas. Mudah-mudahan ya. Ya kita tunggu aja. Siapa yang sudah berpacu ini memproses? Ada yang sudah proses melangkah submit? Sudah ada yang submit Pak. Ya sudah ada. Pak Wahdan, Mas Abdu, Pak Ali itu pasti udah submit. Belum, baru di review. Nah, maka tadi saya tanya Mas Ali tadi, gaya selingkuh Anda itu motif dari mana? Apakah Anda sudah jurnal yang dasar itu sudah jelas? Kok Anda modelnya semacam itu? Ada latar di abstrak tadi ada latar belakang, ada tujuan, ada. Pak Ali, dari mana itu Anda? Belum Pak. Oh belum. Cuma oke, nanti tolong Anda pelajari itu ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan dengan Mas. Minggu depan kita masih 3 kali pertemuan. Mbak Nesi. Mbak Nesi. Satu